di sesi yang hari ini, yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke, silakan nih Mbak Nurul. Dimana pada saat remaja ini kita pahami dulu bahwa masa remaja itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa remaja itu adalah anak yang berumur 10 hingga 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN sendiri, remaja itu adalah usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, di masa remaja ini kita perlu memperkenalkan reproduksi dan kesehatan reproduksi lebih baik lagi kepada anak-anak remaja kita. Nah, kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit ya, atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan serta sosial kulturalnya menurut WHO. Di Indonesia tentang kesehatan reproduksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi remaja. Definisi tentang kesehatan reproduksi remaja ya Mbak Nurul ya. Iya. Oke, silakan Mbak Nurul untuk melanjutkan kembali. Saat remaja ini tentunya banyak sekali isu-isu yang kita dengar tentang kesehatan reproduksi remaja saat ini. Misalnya salah satu yang paling sering kita dengar yaitu kehamilan yang tidak diinginkan atau kami biasa sebutnya yaitu KTD. KTD merupakan kehamilan di saat dimana salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan terjadinya kehamilan tersebut. Nah, di sini biasa yang kita singkat dengan MBA ya, kayak ini bahasa gaulnya, marriage by accident. Nah, itu adalah salah satu terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan juga. Mengapa penting ya untuk menjaga kesehatan reproduksi pada remaja? Kenapa sih kita perlu menjaga atau merawat kesehatan reproduksi remaja tadi? Karena kesehatan reproduksi ini ketika kita lalai dalam kesehatan, misalnya dalam kesehatannya, tentu akan terkena berbagai macam penyakit. Misalnya keputihan pada remaja itu sangat berakibat fatal jika dibiarkan dalam waktu lama ya. Kemudian secara psikososial lagi atau psikologinya, dimana tadi jika terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti KTD, aborsi dan sebagainya yang sangat mengganggu psikologis remaja itu. Nah, di situ bahwa tadi sesuai perkataan WHO, kesehatan remaja itu tidak hanya secara sehatnya saja, tetapi secara mental dan psikososialnya juga. Masalah kesehatan ini jadi bukan hanya kesehatan reproduksi remaja saja yang perlu kita perhatikan dalam segala aspek ya Mbak Nurul ya, tapi keseluruhannya ya, dari luar maupun juga dari dalam. Tentunya kesehatan ini kan sangat penting. Kadang-kadang kita tidak bisa memastikan bahwa tubuh kita itu kalau dilihat dari luar ini kelihatannya itu sehat gitu ya, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu pasti ya Mbak Nurul ya. Alangkah lebih baiknya kita juga selalu mengecek kesehatan kita, seperti misalnya datang ke fasilitas kesehatan untuk memastikan, untuk memeriksakan kesehatan kita tersebut. Jadi apakah kita ini benar-benar sehat ya, baik dari luar maupun dari dalamnya. Baik Mbak Nurul, kita lanjut kembali, silakan. Jadi penyebab KTD terjadinya karena salah satu faktor utama yang penyebab terjadi KTD yaitu pemerkosaan. Misalnya secara tidak langsung anak ini atau remaja yang diculik atau dipaksa untuk melakukan perbuatan seksual seperti itu. Kemudian seks bebas atau seks pranikah, mungkin ini yang banyak kita jumpai ya sekarang ya Kak Emi di kalangan adik-adik remaja kita. Kemudian kepercayaan terhadap mitos-mitos seperti berhubungan seksual sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Nah, pandangan adik-adik kita ini bahwa ketika kita hanya sekali melakukan hubungan seksual itu tidak akan menyebabkan kehamilan, seperti itu. Kemudian pengaruh lingkungan, di mana juga yang kami sering ajarkan di SMA atau di SMP tentang remaja ini, bahwa pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh, lebih dari pengaruh orang tua ke remaja itu sendiri. Memberikan arahan-arahan kepada anak-anaknya, terutama bagi Anda yang sudah mempunyai anak yang beranjak dewasa. Ya, jadi
jangan sampai nanti mereka sampai salah langkah, misalnya melakukan seks bebas ya, karena anggapan tadi ya kalau misalnya kita cuma sekali melakukan seks bebas ini tidak akan menyebabkan misalnya kehamilan. Tentunya ini kan tidak baik ya, dan anggapan itu adalah anggapan yang salah ya. Jadi mulai dari sejak ini tentunya kita sudah mulai mengarahkan anak-anak kita, mengajarkan mereka tentang hal-hal yang mungkin awalnya boleh dikatakan dianggap masih tabu ya Mbak Nurul ya, apalagi untuk masalah seks bebas. Tapi yang pastinya sedikit demi sedikit kita sudah mulai memberikan arahan-arahan tersebut ya kepada anak-anak kita. Oke, lanjut kembali Mbak Nurul, silakan. Mitos-mitos seperti ini yang kadang kami juga masih terkendala untuk menyampaikan hal-hal itu kepada orang tua sendiri, karena ya anggapan tadi bahwa orang tua juga masih berpikir untuk melakukan edukasi seks ke anak-anak remajanya. Kemudian beberapa karakteristik remaja yang berpotensi menyebabkan terjadinya KTD, yaitu yang pertama krisis identitas atau pencarian identitas diri sehingga berpengaruh lingkungan yang tidak baik. Kemudian kecenderungan membentuk kelompok. Nah, kalau zaman dulu kan kita sekolah ada geng-geng gitu ya Kak ya, geng Nero gitu ya. Jadi biasa di lingkungan itu, di geng-geng kecil itu mereka akan berpendapat kalau saya tidak seperti teman saya akan kudet gitu, atau kurang update, atau kampungan dibandingkan teman-teman yang lainnya. Kemudian senang bereksperimen, ketidakstabilan emosi, adanya sikap menantang dan menantang orang tua, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya, dan senang bereksplorasi. Nah, ternyata adik-adik kita yang remaja ini ketika bereksplorasi itu pikirannya sangat melayang-layang, jadi banyak hal yang perlu dia ketahui seperti itu. Jadi mungkin adik-adik remaja jika membentuk kelompok, bentuklah kelompok yang positif seperti itu. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang negatif dan lebih mengaktifkan diri di kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya ke Mbak Yola. Oke, silakan Mbak Yola. Saya akan menyampaikan sedikit tentang 5 transisi kehidupan remaja. Nah, pasti penasaran nih, apa sih transisi itu? Nah, ada 5. Yang pertama, transisi sekolah. Yang kedua, transisi bekerja. Sedangkan yang ketiga, transisi hidup sehat. Dan yang keempat, transisi berkeluarga. Dan yang terakhir ialah transisi hidup bermasyarakat. Nah, di mana transisi sekolah ini, sekolah atau pendidikan formal adalah faktor penentu peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Hak dan kewajiban untuk sekolah adalah universal atau menyeluruh dan bagian dari penumbuhan hak-hak asasi manusia pada pembentukan manusia oleh Yang Maha Esa. Manusia sebagai khalifah membangun dan merekayasa bumi dan isinya. Sekolah adalah persiapan bagi manusia menjadi cerdas dan menghasilkan karyanya. Yang selanjutnya ini, transisi sukses bidang pendidikan adalah anak. Tidak putus sekolah. Yang pertama, anak menikmati usia sekolahnya tanpa ada tekanan kerja lingkungan. Anak dapat memutuskan prospek cita-cita dan harapan, serta anak dapat menghiasi transisi sekolahnya dengan bermain. Anak mendapatkan porsi dan waktu bermain serta mengembangkan bakat seninya, olahraga, dan sosial. Nah, selanjutnya anak juga dapat lebih memperkaya khazanah pengetahuan teknis dan non-teknis, di mana anak itu mempunyai bakat serta minat tertentu dalam suatu bidangnya. Yang selanjutnya ialah pergaulan dan interaksi teman sebaya. Nah, di mana sering terjadi di era transisi ini, kegagalan dalam memilih teman seperti membawa fatalistik kehidupan seperti yang dikasih tahu sama Kak Nurul tadi. Pergaulan hidup yang tanpa direncanakan memiliki resiko dan akan menjadikan remaja keluar dari eranya. Nah, cita-cita mereka, harapan pemanfaatan bonus demografi dalam usia mereka untuk 10 sampai 20 tahun ke depan berada pada transisi sekolah generasi muda, di mana anak-anak muda sekarang lebih utamakan gadget daripada pelajaran seperti entah bahasa Indonesia atau agama Islam dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali tentunya terkait tema kita untuk edisi hari ini.
Kemudian juga pesan-pesannya ya buat adik-adik remaja kita, khususnya adik-adik remaja kita yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Sudah disampaikan dengan Mbak Ila ya, 5 transisi kehidupan remaja. Iya. Jadi 5 transisi tadi itu mempraktikkan pola hidup sehat, melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, dan menjadi anggota masyarakat. Nah, pesan saya untuk adik-adik remaja, khususnya di Kabupaten Kayong Utara ini, agar bisa menerapkan 5 transisi kehidupan remaja ini. Karena 5 transisi ini bisa dibilang sudah sangat opsional ya Kak ya, sudah sangat fleksibel untuk adik-adik, dan hasilnya bisa kita nikmati di